Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rima Aprilia Rahmah, NPM 181000262, kelas B dari Perbandingan Hukum Perdata, Universitas Pasundan, Fakultas Hukum, Angkatan 2018, yang dibimbing oleh Ibu Tuti Rastuti SHMH. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan hukum perdata. Perbandingan hukum adalah cabang ilmu. Hukum adalah sebagian dari kebudayaan suatu bangsa. Sudah menjadi kenyataan bahwa setiap bangsa mempunyai kebudayaannya sendiri yang berbeda dari kebudayaan dan hukum dan bangsa lain. Perbedaan dan persamaan dari ketentuan-ketentuan hukum perdata yang berlaku di dalam suatu negara atau antar sistem hukum perdata antar negara yang satu dengan negara yang lainnya. Perbandingan hukum perdata antara negara satu dengan negara yang lainnya yang difokuskan untuk menganalisis atau mengkaji tentang perbedaan dan persamaan antara sistem hukum perdata yang antara negara satu dengan sistem hukum negara yang lainnya. Yang selanjutnya, kegunaan dan manfaat mempelajari PHP atau perbandingan hukum perdata. Mendapatkan gambaran tentang berbagai sistem hukum perdata yang berlaku di berbagai negara. Yang selanjutnya, untuk memperluas atau menambah pengetahuan kita mengenai sistem hukum yang berlaku di negara lain. Yang selanjutnya, untuk membantu pembentukan hukum nasional, misalnya undang-undang perkawinan. Selanjutnya, untuk membantu pembentukan perjanjian internasional, misalnya unifikasi tentang hukum wesel, cek cyber, dan lain-lain. Dan yang terakhir, untuk menghindari kesalahpahaman dengan negara-negara di mana kita mempunyai hubungan. Dan yang selanjutnya, perbandingan hukum perdata adalah ilmu pengetahuan yang usianya masih relatif muda. Perbandingan hukum perdata sejak dahulu sudah dipergunakan orang, namun baru secara insidental. Perbandingan hukum baru berkembang secara nyata pada akhir abad ke-19 atau permulaan abad ke-20. Namun, Profesor Sujono Sukanto berpendapat bahwa perbandingan hukum merupakan metode dan ilmu. Yang selanjutnya, ruang lingkup dari perbandingan hukum perdata. Yang pertama, pengertian dasar dan perbandingan hukum perdata. Selanjutnya, perbandingan hukum perdata secara umum yang membandingkan sistem hukum sebagai negara antara Eropa Daratan dengan Inggris atau Anglo-Saxon. Dan yang terakhir, perbandingan hukum perdata khususnya yang membandingkan lembaga-lembaga hukum negara yang satu dengan negara lain atau dalam satu negara. Dan yang selanjutnya, objek kajian perbandingan hukum perdata. Objek kajian perbandingan hukum perdata adalah pada sistem hukum perdata yang ada dalam suatu negara atau antar negara yang satu dengan negara yang lainnya. Selanjutnya, sumber hukum perbandingan hukum perdata. Sumber-sumber hukum, khususnya sumber hukum perdata yang berlaku di Amerika Serikat, Inggris, Rusia, dan Indonesia. Di dalam sistem hukum Amerika, maka dikenal 4 macam sumber hukum, yaitu Federal and State Constitution, atau konstitusi negara federal dan negara bagian. Yang kedua, Federal and State Statutes, yaitu undang-undang negara federal dan negara bagian. Selanjutnya, Decision and Rule of Administrative Agency, atau putusan-keputusan administratif. Dan yang terakhir, decision of court, atau keputusan pengadilan. Dan yang selanjutnya, perbedaan dan persamaan kontrak antara sistem Anglo-Saxon, Eropa kontinental, dan hukum Islam. Apabila perbandingan syarat yang pertama, maka syarat ini hanya diatur dan dikenal dalam sistem hukum Amerika, Inggris, dan Rusia. Sedangkan dalam hukum Indonesia, tidak dimulai dengan penawaran dan penerimaan, tetapi langsung pada kesepakatan para pihak. Jadi, tidak dilihat pada tahap prakontraktual. Sementara itu, syarat sahnya kontrak yang sama antara hukum Amerika, Inggris, dan Indonesia, yakni yang pertama, meeting of mind atau kesepakatan, dan yang kedua, consideration atau certainty, yaitu presentasi. Selanjutnya, apabila dibandingkan antara syarat sahnya kontrak antara hukum Amerika dengan hukum Indonesia, maka syarat yang sama, yakni yang pertama meeting of mind atau kesepakatan, yang kedua consideration atau prestasi, yang ketiga competent parties atau kecakapan, dan yang terakhir legal subject matter atau klausa yang halal. Selanjutnya, perbedaan dan persamaan berakhirnya kontrak menurut hukum Inggris dengan hukum Indonesia. Berakhirnya kontrak yang sama antara hukum Indonesia dengan hukum Inggris, yaitu pembayaran atau disebut dengan discharge by performance, atau yaitu cara berakhirnya kontrak, di mana kedua belah pihak telah melaksanakan prestasinya atau hak dan kewajibannya dengan baik.
Sekian apa yang telah saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan, baik dan kurangnya mohon dimaklumi. Apabila ada kritik dan saran, saya tunggu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.